Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Salam sehat. Jumpa kembali bersama Word from Heaven. Minggu ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Setiap gereja biasanya menandai itu dengan memasang lilin. Satu lilin dipasang untuk Advent pertama, 2 lilin untuk Advent yang kedua, demikian sampai Advent yang keempat. Nah, minggu ini kita memasuki minggu Advent. Artinya sebuah persiapan untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Bicara tentang hari kelahiran Tuhan Yesus. Sehebat-hebatnya manusia yang hidup di dunia ini, tidak ada yang bisa menetapkan hari lahirnya, ya, atau ibu yang melahirkannya. Yang kedua, dia tidak bisa menetapkan di mana tempat dia lahir. Dan yang ketiga, bagaimana cara kematiannya. Tapi 3 hal ini tentu saja bisa dipilih oleh Yesus, yang adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia memilih Maria menjadi ibu yang melahirkannya di dunia. Dan Yesus juga menetapkan di mana dia harus ditempatkan waktu lahir. Dia dibaringkan di atas palungan. Dan yang ketiga, Yesus menetapkan bagaimana dia meninggal pada umur muda, umur 33 tahun, dan cara kematiannya melalui disalib untuk menebus dosa seluruh manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan pilihan yang sulit. Jika saja saya diizinkan memilih seperti Yesus, maka saya tentunya akan memilih ibu yang melahirkan saya adalah seorang wanita yang terkenal, wanita yang tenar. Kalau bisa dari keturunan raja atau ratu. Saya kalau disuruh memilih, diberi pilihan di mana tempat saya dilahirkan, saya mau memilih di istana. Dan bagaimana saya mati? Pastinya saya tidak mau mati muda. Saya mau mati di umur yang panjang dan kemudian di dalam kondisi yang tenar. Tapi Yesus berbeda pilihannya. Mengapa pilihan Yesus sebagai manusia adalah pilihan-pilihan yang tidak wajar? Sungguh pilihan yang sulit dimengerti oleh akal sehat manusia. Tetapi rupanya Yesus sedang melakukan sebuah teladan bagaimana Allah memilih untuk merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Bahkan rela menderita bagi umat manusia. Inilah sebenarnya yang ingin ditampilkan di dalam berita Natal. Di dalam Lukas 2 ayat 16 dikatakan begini, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Di sini nama Maria dan juga palungan menjadi jelas bahwa itu adalah pilihan Yesus sebagai manusia. Supaya manusia yang hidup di dunia ini memiliki teladan. Bukan memilih yang enak bagi dirinya, yang terhormat bagi dirinya. Tetapi Yesus tidak mengutamakan hal-hal yang lahiriah. Dia justru mau mati untuk saudara dan saya. Rasul Paulus yang dulunya
adalah orang yang paling membenci pengajaran Yesus. Dia justru memberi nasihat kepada jemaat di Filipi. Dia berkata dalam Filipi pasal 2 ayat 4-5. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Paulus menasihati jemaat di Filipi untuk memilih hidup tidak egois, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Belajarlah dari Yesus yang memilih seorang ibu yang sederhana, yaitu Maria, tempat yang tidak layak di palungan, dan mati di umur muda untuk menebus dosa seisi dunia. Ini adalah pilihan-pilihan yang Yesus tunjukkan kepada kita, bahwa Allah saja yang menciptakan segala sesuatu, yang memiliki kuasa atas segala sesuatu. Dia memilih bukan yang menyenangkan dirinya, tapi dia memilih untuk menyelamatkan manusia, sekalipun dia menderita. Biarlah di dalam pilihan-pilihan kita selalu memikirkan apa yang ada di dalam hati Tuhan, sehingga pilihan kita menyenangkan hati Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan dukungan doa dan konseling untuk pergumulan yang sedang dihadapi, silakan mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati akan menghubungi saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ketika kami memasuki Advent yang pertama, mempersiapkan diri kami menyambut kelahiran Tuhan Yesus, kami belajar dari pilihan yang Tuhan Yesus tetapkan bagi hidupnya. Biarlah kami juga boleh belajar bagaimana kami memilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan untuk menyenangkan kami saja, tetapi memikirkan bagaimana kami menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.